silakan maju ke depan. Sebelum memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ya pelajaran apa hari ini? Pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sekarang kita membahas ada asuransi syariah, ada bank syariah, ada koperasi syariah. Ya, kemarin sudah dibikin kelompok ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah sekarang membahas apa tentang asuransi syariah dulu ya. Asuransi apa sih sebenarnya asuransi? Asuransi makanya itu ada asuransi syariah, asuransi terbagi dua nih, ada syariah, ada konvensional. Konvensional ya. Kalau syariah sebenarnya apa sih syariah? Syariah artinya apa syariah? Syariah itu artinya itu ya hukum Islam ya. Kalau konvensional itu artinya umum. Coba lihat anak-anakku lihat di buku kalian masing-masing. Ya, lihat di buku masing-masing tuh. Kalau pengertian asuransi, gimana ada asuransi itu? Merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa. Asuransi syariah apa? Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai pihak penanggung dan masyarakat sebagai tanggung jawab atau pihak pemegang polis. Pemegang polis ya, sebagai penanggung, sebagai petanggung. Kalau pemegang polis siapa? Pemegang polis siapa? Nasabah ya. Tidak tahu, bisa disebut juga. Memangnya ini yang memangnya pengen asuransi ini. Ya. Kalau sebagai penanggung siapa? Penanggung. Sebagai penanggung siapa? Sebagai penanggung siapa? Penyedia jasa. Ya, penyedia jasanya nih, penyedia jasanya. Nah, di sini ada menerima premi ya. Premi pasti premi. Namanya premi ya. Premi apa? Artinya iuran. Premi. Si mitra si asuransi ini bayar iuran nih, misalkan nih setiap bulannya bayarnya setiap bulan, setiap bulan bayarnya berapa? Misalkan 500.000 nih, 500.000 ya, 500.000 nih. Nah setiap bulan nih bayar 500.000. Nah, misalkan dalam jangka 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini untuk apa? Ada yang misalkan ya untuk kesehatan, asuransi kesehatan.
juga misalkan pendidikan. Contohnya nih, misalkan pendidikan. Pendidikan ya. Nah, selanjutnya ini unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi sebagai pihak penanggung ya. Pihak tertanggung. Pihak tertanggung ini memegang polis. Pihak penanggung ini bisa disebutnya yang punya PT asuransinya nih. Lihat di halaman 39 tuh, di halaman 39. Ada juga akad ya, perjanjian asuransi nih, akad ya. Akad itu artinya itu perjanjian tuh. Ada kerugian kerusakan dan kehilangan. Misalkan nih, kalau misalkan kerugian kerusakan berarti ini kayak misalkan mobil, asuransi mobil, asuransi mobil, asuransi mobil ya ada kerusakan. Kalau pendidikan ada kerusakan nggak? Kalau pendidikan ada kerusakan nggak? Nggak ada ya. Kalau misalkan memangnya pengen diambil nanti ya kayak kena penalti gitu. Di pertengahan jalan, misal di pertengahan jalan. Nah, pembayaran iuran premi nih, iuran premi nih setiap bulan ya. Nah, terus lagi ya. Jangan misalkan harus tahu nih, jangan bisa diambil. Misalkan nih, contohnya ini kayak akram nih, misalkan akram ini, misalkan ya asuransi pendidikan nih dari TK nih. Berarti kalau 15 tahun akan datang itu sekitar kuliah ya, kurang lebih itu nanti kuliah nanti buat kuliah sih akram. Nah, selanjutnya dasar hukumnya nih, wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Artinya apa di situ? Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya. Ayat 2. Suratnya surat ke-5. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan janganlah tolong-menolong dalam dosa. Nah, ini nih dasarnya surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, selanjutnya di halaman 40 nih, hukum asuransi saya nih, hukumnya nih. Nah, di situ ada fatwa MUI ya. Di situ ada fatwa MUI. Pada tahun berapa? Tahun 2001 nih. Fatwa MUI. Fatwa MUI 2001. Makanya di sini ada DSN. DSN apa artinya? Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional. Makanya di situ ada DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Kalau MUI artinya apa? MUI. Apa nih MUI? Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada yang bilang subhat ya. Kalau subhat ini belum jelas ya. Jelas enggaknya ya. Ada yang bilang halal. Makanya itu yang surat Al-Maidah ayat 2 tuh, wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, selanjutnya ini ada yang bilang ubah apa? Boleh-boleh saja ya. Ada
yang bilang buang, boleh-boleh saja. Itu artinya boleh saja. Nah, kalau misalkan dia asuransi yang haram nih, haram karena apa? Mesir. Yang haram nih, haram karena atau berjudi. Kadang bilang katanya berjudi nih. Tapi kalau misalkan pakai dalil wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Kalau menolong dalam kebaikan dan janganlah kalau menolong dalam keburukan. Tujuan asuransi syariat. Kalau misalnya konvensional kan yang umum ya. Dasar hukumnya apa sih sebenarnya? Dasar hukum asuransi. Dasar hukum. Dasar hukum. Dasar hukumnya apa aja? Ada Al-Quran ya. Ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Ada hadis. Ada hadis. Ada apa lagi? Apa? Istihad ya. Nah ini nih istihad nih, Al-Quran, hadis, istihad nih. Al-Quran udah jelas ya. Al-Quran itu yang paling utama nih. Ini firman Allah nih. Ada hadis juga ya. Ada juga istihad. Kalau istihad, kalau hadis sudah jelas ya. Entah itu perkataannya, entah itu perbuatannya. Ya. Itu tentang perkataan misalnya Rasulullah, perbuatan Rasulullah, hadis itu ya. Kalau istihad itu tentang fatwa ulama ya. Jadi ulama itu ya mengomentari bahwasannya itu ya, misalkan nih ada dalilnya nih, ubah ya, ubah atau ala, ubah. Nah di situ ubah diperbolehkan, makanya tuh kalau misalkan boleh ya berarti enggak haram ya, kebalikannya ya, berarti ya yaitu wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, selanjutnya tujuan prinsip asuransi nih, tauhid. Tauhid ya, tauhid apa? Tentang ketuhanan, tentang keesaan ya. Tentang ketuhanan, tentang keesaan. Adilan ya. Kalau adil itu ya di tengah-tengah, enggak ke kiri, enggak ke kanan, di tengah-tengah. Di tengah-tengah juga kiri kanan di tengah-tengah. Nah selanjutnya tahun itu menolong ya, menolong nih. Makanya dalam Al-Quran itu wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah selanjutnya ada kerjasama ya, kerjasama antara si megang frame ini atau yang bayar nih polis, ada yang nanggung, itu yang punya PT asuransinya nih. Nah selanjutnya amanah relaan. Makanya itu dalam Al-Quran itu tijaratan antara minkum, tijaratan antara minkum. Ya suka sama suka, ridho sama ridho tuh, tijaratan antara minkum. Nah selanjutnya bank syariah nih. Selanjutnya bank syariah. Ya. Selanjutnya bank syariah. Sebenarnya bank apa sih bang? Ada bank. Bank itu sama nih. Ada syariah. Ada konvensional. Konvensional ya. Nah di sini ada syariah, ada konvensional nih. Tadi apa syariah? Yaitu berdasarkan hukum Islam ya. Kalau konvensional secara umum. Kalau bank itu artinya apa? Bank itu ya gampangnya gini, bisa menyimpan, bisa menarik uang, menyimpan, disimpan, menarik. Ya, ada yang menabung, ada yang menarik uangnya. Makanya kalau misalkan ya, kalau misalkan di bank itu
bisa menyimpan, menabung, ada yang menarik uangnya. Nah selanjutnya di sini bank syariah apa sih? Bank syariah, bank syariah. Dan layanan pembayaran serta peredaran uang dengan pengoperasian yang disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Ya, bank syariah merupakan lembaga keuangan fokus pada kredit, layanan pembayaran serta peredaran uang dengan pengoperasian yang disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Syariat Islam. Makanya sebenarnya sih kalau misalkan ya secara misalkan di dalam kerja itu hampir sama ya. Makanya bedanya itu akadnya. Tapi bukan akad ini dengan syariah sesuai dengan dasar hukumnya. Al-Quran juga nih. Al-Quran ada Al-Quran ya. Ada Al-Quran, ada hadis. Ada hadis. Ada apa lagi? Ada istihad ya. Istihad. Udah jelas ya kalau misalnya Al-Quran ya. Udah jelas kalau misalkan Al-Quran itu ya memangnya itu kalam ilahiyah atau bisa disebut juga memangnya ini perkataan Allah SWT. Nah selanjutnya ini dasar hukum perbankan syariah nih. Ada regulasi perbankan Indonesia diatur dengan undang-undang nomor berapa undangnya? Undang-undang nomor berapa? Ya, nomor 7 tahun 92 ya. Berarti bank pertama bank syariah kan? Bank Muamalat ya. Pertama nih. Bank Muamalat. Bank Muamalat. Pertama kali itu kita tahun berapa sebenarnya? Kita tahun berapa jadi? Kurang lebih tahun 1991 ya, kurang lebih ya. Bank Muamalat pertama kali yang ada di Indonesia, bank syariah itu ya, Bank Muamalat. Nah di sini ada yang haram ya, ada yang jalin, ada yang goror. Makanya dia bisa disebut nih sini nih ya. Antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur nih haram, jalin, goror. Makanya di sana ada nih tidak ada haram, jalin, satu lagi goror. Ini tidak ada di sini. Tidak ada haram, jalin, goror nih. Kalau misalkan haram itu udah jelas ya. Misalkan memang ini ada riba ya, misalkan ada riba. Wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Jalin apa jalin? Jalin itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu. Kalau goror apa goror? Nggak jelas. Kalau jalin itu tidak jelas nih. Tidak jelas. Tidak jelas ya. Ya, tidak boleh tidak jelas dulu. Akadnya gimana nggak tahu ya si nasabah itu. Si mitra itu ya nasabah ya. Akadnya gimana nggak tahu. Makanya kenapa kayaknya goror. Goror itu nggak jelas. Nah selanjutnya nih di halaman 42 nih, riba tuh. Ada riba ya? Ada riba tuh. Ada riba ya? Allah menghalalkan jual beli dan
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu bai'ah wa harama riba. Dan sampai ada riba nih. Nah selanjutnya ada Mesir. Mesir itu dia Mesir. Makanya tidak ada Mesir. Mesir itu tahu jadi. Dalam surat Al-Maidah itu sudah jelas ya. Jadi ayat surat Al-Maidah ayat 90 sudah jelas itu. Jadi Mesir itu haram. Haram. Makanya tidak boleh praktik perjudian di bank syariah. Nah selanjutnya ini di halaman 42 tuh perbedaan bank syariah dan konvensional. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya di situ di halaman 42. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa nih? Demikian keduanya tetap berbeda. Berikut itu perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Ada prinsip. Nah di sini ada prinsip pelaksanaan. Prinsip bedanya nih. Prinsip ya. Prinsip pelaksanaan. Selanjutnya apa lagi? Prinsip pelaksanaan. Selanjutnya apa lagi? Sistem bunga. Proses pengelolaan dana. Sistem bunga. Selanjutnya apa? Proses pengelolaan dana. Hah? Proses pengelolaan dana. Proses pengelolaan dana. Pengelolaan dana ya. Selanjutnya apa? Sistem operasional. Apalagi ada lagi nggak? Hubungan antara nasabah. Hubungan dengan lembaga keuangan. antara nasabah dan pihak bank. Pihak bank ya. Nah ini nih prinsip pelaksananya. Prinsipnya ini udah jelas ya. Dari sini prinsipnya ini udah jelas ya. Ada Al-Quran ya. Ada Al-Quran. Ada Al-Quran, ada hadis, ada istihad ya. Ada istihad ya. Nah, jelas ya. Kalau di bank konvensional nih nggak pakai. Karena kenapa? Untung. Sistem bunga. Nah di bank syariah ini nggak pakai sistem bunga. Udah jelas ya. Kalau sistem bunga itu ya riba ya. Wa halallahu bai'ah wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Proses pengolahannya ya, dananya ya. Makanya itu ya kalau di bank syariah ini, saya pernah nabung ke bank syariah DKI. Jadi kita kalau misalnya ada saldonya di ATM,
misalkan ada 200.000 nih, nanti dikelola lagi sama bank syariah nih. Bukannya kita dia berkurang, tapi bertambah. Karena apa? Dia itu bagi hasil. Pada akhirnya bagi hasil. Ada namanya mudharabah ya. Di situ ada mudharabah enggak? Istilahnya mudharabah ada mudharabah ya, mudharabah iya. Mudharabah. Bagi hasil. Adanya ini yang mudharabah ya. Nah di sini sistem operasionalnya beda ya. Hubungan antara nasabah ya. Kalau misalkan ya di bank syariah ya hubungan antara nasabahnya dengan pihak bank itu biasanya juga nanti dia kerjasama dengan bagi hasil. Misalnya kita mampu. Kalau misalkan di konvensional nih bakalan berkurang, makanya bakalan berkurang. Nah selanjutnya itu koperasi syariah nih. Koperasi ya, selanjutnya koperasi. Nah koperasi juga sama nih. Koperasi nih. Koperasi juga ada syariah, ada konvensional. Ada syariah, ada konvensional. Nah, selanjutnya di sini koperasi syariah adalah badan usaha yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah Islam ya. Berdasarkan prinsip Islam. Yang diatur Al-Quran hadis nih. Terus ini sama juga nih. Al-Quran hadis ya. Al-Quran hadis yang sampai nggak memakai Al-Quran dan hadis. Ada yang operasinya itu ya bisa juga rentenir Iya, dan itu nyakit banget tuh. Ada juga sekarang itu yang bisa disebut juga pinjol pinjaman online. Ada nih koperasi pinjaman online. Tapi kalau misalkan dia di pinjol ini bisa disebut juga bakalannya itu ya. Kalau di pinjol itu kalau misalkan kita pinjol nih kita nggak balikin bahkan melimpahnya. Nah selanjutnya ini dasar hukum koperasi syariah. Dasarnya apa? Di sini berdasarkan Pancasila. Pancasila ya. iya. Pancasila. Selanjutnya apa lagi? Kekeluargaan. Apa lagi? Selanjutnya apa? Berdasarkan syariat Islam ya. Ini berdasarkan syariat Islam. Ini berdasarkan syariat Islam nih. Dasar hukum ini Al-Quran hadis ya. Ada Al-Quran, ada hadis. Tuh, ada Al-Quran, ada hadis. Sebenarnya ada istilah juga masih di situ. Ada istilah juga nggak di situ? Hah? Ada istilah juga nggak di situ? Ada istilah juga nggak di situ? Bilang 1, 2, 3 kalau udah siap. Bentuknya itu ya ada fungsi koperasi syariah membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi. Jadi kalau misalkan koperasi konvensional sebenarnya tidak
PKN atau BMT ya. BMT syariah untuk operasi syariah. Jadi itu memang itu ya. Ada memangnya angkatnya itu beda ya dengan operasi konvensional nih. Nah selanjutnya sumber hukum Islamnya nih ada istihad ya. Di sini juga ya. Ada istihad. Ada hadis ya. Ada hadis. Nah cukup ya pembelajaran hari ini ya. Nah tadi belajar tentang apa? Kita refleksi ya. Kita review sebelumnya, kita refleksi. Sebelumnya belajar apa? Tentang asuransi syariah, tentang bank syariah, tentang operasi syariah ya, tentang operasi syariah ya. Nah, selanjutnya nanti ya kita membahas lagi ya. Mungkin cukup ya waktunya. Gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan enggak? Ya cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.